Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bersalah kepadaku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Ketika mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunasi.' Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika keluar, hamba itu bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunasi segala hutangnya. Melihat itu kawan-kawan lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada raja. Maka raja memerintahkan memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sebagaimana aku mengasihani engkau?' Maka marahlah raja itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku di surga akan berbuat terhadap kalian bila kalian masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini menyabdakan sesuatu yang sudah jelas. Paling tidak Kristus mengatakan sesuatu yang jelas, yaitu kita diajak untuk bisa mengampuni sebagaimana Tuhan sendiri mengampuni. Permasalahannya adalah hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Perintahnya kan jelas toh, mengampuni 70 kali 7. Baru 7 kali aja sudah remuk Romo. Kalau mau dipikir dalam pengalaman kita, cobalah kalau ada orang salah sekali diampuni 2 kali, diampuni 3 kali terus gitu, hati Bapak Ibu saudara-saudari bagaimana? Apa tahan sampai 70 kali? Belum tentu, belum tentu. Tetapi tentu saja yang dimaksudkan oleh Yesus bukan soal banyaknya saja, tetapi bagaimana kita juga bisa mengampuni dengan segenap hati. Maka dalam akhir dari bacaan Injil tadi diajak untuk mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Tidak mudah juga, sudah kalau dihitung jumlahnya banyak, dan kita juga diajak untuk mengampuni dengan sempurna, sehingga apa yang dilakukan oleh saudara-saudari kita, kesalahan mereka itu tidak mempengaruhi diri kita sendiri. Saya katakan memang tidak mudah, dan pengalaman ketika mengalami pendidikan di seminari secara pribadi, saya pertama kali yang diolah adalah soal luka batin. Jadi dulu pembimbing saya itu mengatakan, ini tenan ya, bukan mau sombong ya, sombong dikit. Lalu pembimbing saya itu mengatakan begini, frater ini punya banyak bakat, punya banyak kemampuan, punya banyak talenta. Tapi kenapa ya bakatnya itu nggak keluar, talentanya itu nggak keluar? Frater itu seperti talang yang kotor, jadi airnya itu nggak mengalir. Maka tugas pertama frater itu membersihkan talangnya, biar talangnya itu bersih, sehingga airnya itu nanti bisa gerojok itu lancar, jadi cepet gitu loh. Jadi rahmat Tuhan itu terus lewat frater itu cepet bisa bermanfaat bagi orang yang lain. Saya pada waktu mendengar itu, mosok iyo
masa saya punya bakat sih? Itu memang ya ini tadi sombongnya di situ itu punya banyak. Tapi kemudian diberi tugas untuk penyembuhan luka batin, mengingat masa lalu, lalu kemudian mengingat luka-luka yang ada di masa lalu, melihat berbagai macam hal yang membuat saya sakit hati, orang-orang yang pernah membuli dan lain sebagainya. Ada macam-macam hal dan saya katakan itu berat sekali, tidak mudah. Bertahun-tahun harus melalui proses seperti itu, dan itu saya di seminari ada tempat khusus untuk merenungkan, untuk bermeditasi, untuk melihat dan lain sebagainya, dan itu pun sangat berat, tidak mudah untuk bisa dengan los gitu mengampuni hal-hal di masa lalu saya secara pribadi. Tetapi berkatnya ya saya jadi seperti orang sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saya katakan saya orangnya dulu itu pendiam, minder, penuh dendam, itu pasti nggak percaya toh. Tapi itulah dulu yang terjadi. Mengapa berubah? Karena salah satunya adalah dengan membersihkan luka-luka hati dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Mengapa itu harus dibersihkan dan diampuni dan dimaafkan? Karena kita itu sudah nggak bisa mengubah masa lalu. Masa lalu ya diterima begitu saja. Nah, tergantung kita menerimanya mau dengan luka hati, menerimanya mau dengan kemarahan terus menerus, atau menerimanya dengan lebih tenang, dengan lebih bisa memaafkan, dengan lebih bisa mengatakan pasti ada rahmat dari pengalaman terlukai itu. Itulah proses yang memang secara pribadi saya alami, tetapi proses ini kalau menjadi milik bagi semua orang, pengampunan terhadap masa lalu, karena kesalahan itu kan di masa lalu, kesalahan orang lain itu di masa lalu, yang kadangkala kita ingat itu masih sakit hati, dan melihat orang yang melakukannya itu masih gitu. Itu bagaimana kemudian itu kan tidak bisa diubah, hanya bagaimana kemudian kita bisa menerima itu bukan berarti dengan mudah ya ya wis ndak, tapi berproses terus menerus melihat pengalaman itu, pada akhirnya nanti menjadi pengalaman rahmat untuk perkembangan pribadi kita. Dan saya secara pribadi mensyukuri bahwa ada sabda ini, sabda yang mengatakan Tuhan lebih dulu mengampuni kita, maka kita diajak untuk mengampuni satu dengan yang lain. Karena apa? Karena paling tidak menjadi mempunyai semangat bahwa rahmat Allah itu jangan sampai berhenti pada kita dengan talang-talang yang kotor itu, tetapi semoga kita sendiri bisa membersihkan diri kita dengan luka-luka hati dari masa lalu, penuh pengampunan terhadap sesama, sehingga rahmat Allah pun semakin terpancar dari diri kita sendiri. Saya katakan tidak mudah, tetapi kalau kita mau berproses, mau berusaha, mohon rahmat dari Tuhan, ya Tuhan berilah hatiku maha rahim seperti hatimu, saya yakin kita bisa berbagi rahmat kepada orang yang lain pula. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan